Pauli di ibadah marohamunabe alaina solomona pada masa sude dalan danang ture lau bongo turohata ipena tau sabatna pabali masude. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 23 Desember 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini Senin 23 Desember 2024 diambil dari Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini, Hidup Memancarkan Terang Tuhan. Hidup memancarkan terang Tuhan. Pada Yesaya 60 ayat 2 ini, kita melihat adanya suatu pernyataan yang mengungkapkan perbandingan yang kontras, yang bertolak belakang atau bertentangan. Disebutkan di satu sisi digambarkan tentang dunia ini yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan keberdosaan. Kegelapan disebut dengan dosa, penderitaan, dan kebutaan rohani ini telah meliputi seluruh dunia. Di sisi yang lain, dinyatakan bahwa di tengah-tengah situasi kegelapan ini ada terang Tuhan, ada terang Allah yang melambangkan kehadiran Allah sendiri. Terang ini sedang menyinari umatnya, sedang menjadikan umatnya menjadi cerminan kemuliaan Tuhan untuk menerangi bangsa-bangsa. Disinilah umat Allah dipanggil untuk memancarkan terang Allah. Artinya ada panggilan bagi umat Allah untuk membawa terang Allah, untuk menjadi saksi Allah, untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap, dunia yang sedang berada dalam kegelapan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, agar kita menyadari kondisi dunia dan peran kita sebagai umat Allah di tengah dunia. Dunia yang dipenuhi dengan kegelapan, dengan dosa, dengan ketidakadilan, dengan konflik, dengan kebingungan moral, membutuhkan terang rohani yang sejati. Kita melihat ada remaja yang menghadapi tekanan dari dunia, tawaran negatif,
lingkungan pergaulan yang buruk, dan lain sebagainya. Ada pemuda yang dalam pencarian identitas, yang sedang bergumul dengan masa depannya, dengan pekerjaannya. Disinilah remaja terpanggil untuk menunjukkan terang melalui menjaga integritas di sekolah, menjadi teladan bagi teman sebayanya, menunjukkan terang melalui ketaatan kepada Tuhan. Dan disinilah juga pemuda terpanggil untuk menggunakan talenta demi kemuliaan Tuhan, untuk melayani dalam komunitas gereja, untuk aktif menyebarkan kabar baik, untuk hidup memuliakan Tuhan di dunia ini. Tetapi ada juga kita melihat realitas kehidupan orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga, yang mengalami pergumulan baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Disinilah firman Tuhan memanggil mereka untuk memancarkan terang di tengah dunia kerja, di tengah keluarga, di tengah lingkungan sosial. Terpanggil untuk menciptakan lingkungan kerja dan keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan. Terpanggil untuk berani tampil jujur, adil, dan rendah hati di lingkungan kerja dan di tempat tinggalnya. Terpanggil untuk berdoa bersama anak-anak dan mengajarkan anak-anak tentang kasih Tuhan. Terpanggil untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga. Bahkan ada juga orang lanjut usia yang dipanggil untuk memancarkan terang hidup, untuk menyalurkan hikmat dan pengalamannya pada generasi muda, untuk membimbing generasi muda dengan nasihat yang bijaksana, untuk aktif berdoa dan melayani sesuai kemampuan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai umat Allah terpanggil menjadi terang, memancarkan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah di dunia ini. Yang kedua, percaya pada kehadiran Tuhan yang memampukan kita memancarkan terang itu. Kehadiran Tuhan dalam diri kita, itulah yang memampukan kita memancarkan terang itu. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam terang. Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan untuk mengatasi kegelapan dunia ini. Biarlah kehidupan kita bersinar dan memuliakan Allah, dan menarik orang lain untuk mengenal Allah, untuk mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita orang percaya yang hidup di zaman ini, pemuda, remaja, orang dewasa yang sudah berkeluarga, bahkan lanjut usia, di tengah-tengah kegelapan dunia di sekitar kita, kita dipanggil Allah untuk menjadi terang melalui peran, melalui fungsi kita masing-masing. Peran dan fungsi yang unik dan khas, yang istimewa untuk memancarkan terang Tuhan, agar kemuliaan Tuhan, agar kemuliaan Allah nyata di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah kiranya mereka beroleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau dalam perawatan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh menerima pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan. Jika ada di antara mereka pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya semuanya itu ya Tuhan membawa kebaikan bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi atau siapa saja yang saat ini sedang dalam pergumulan untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Biarlah Engkau ya Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka dan membimbing mereka agar mereka mampu mengambil keputusan seturut kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami untuk melakukan seluruh kegiatan kami, seluruh aktivitas kami, agar semuanya itu membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.